episode sebelumnya, setelah semua penjaga kalah, sosok berjubah putih di atas tangga memanggil Xiaoyan. Tiba-tiba, dia menyerang udara kosong dan mengungkap seorang gadis cantik bernama Su Suiying yang berdiri di atas teratai biru. Kekuatannya luar biasa, bahkan membuat Xiaoyan terpana. Su Suiying mengaku datang untuk mengambil darah kaisar. Pria berjubah putih yang ternyata berlevel 2 di bintang 5 memperingatkan semua orang tanpa kekuatan api untuk pergi. Setelah mereka pergi, Su Suiying menunjukkan sebuah lencana bertuliskan api yang membuat pria itu terkejut. Pria berjubah putih bertanya tentang seseorang, dan Su Suiying menjawab, dia masih menunggu. Xiaoyan kebingungan mendengar percakapan antara pria berjubah putih dan wanita di atas teratai biru. Bagi Xiaoyan, semua terdengar seperti teka-teki yang membingungkan. Namun, dia masih bisa menangkap beberapa informasi penting. Meski reruntuhan ini melarang Do di bintang 4 masuk, wanita cantik di atas teratai biru ternyata menyembunyikan kekuatannya dan bersembunyi di ruang hampa. Dia baru muncul setelah bahaya utama di aula besar diatasi untuk merebut kesempatan warisan. Xiaoyan bahkan bisa merasakan aura mengerikan dari wanita itu. Bahkan api surgawi miliknya pun ikut bergetar. Wanita ini sungguh tidak sederhana. Raja Naga Emas di dalam cincin juga turut mengamati sejak awal dan berkomentar dengan nada dalam. Xiaoyan kembali menyimak percakapan di aula. Setelah keheningan sesaat, pria berjubah putih menghela nafas panjang. Dulu, memang aku yang bersalah. Karena urusanku dengan pemilik reruntuhan ini, aku harus menjaga tulangnya. Aku harus memastikan warisannya tetap bisa dilanjutkan. Darah esensi yang kau butuhkan ada di kerangka itu. Tapi anak ini juga punya potensi. Orang yang terpilih oleh roh api bukanlah orang sembarangan. Jadi, setelah ini, aku tak bisa membantu kalian lagi. Segala sesuatu tentang takdir bergantung pada kecocokan. Jika terlalu memaksakan, hasilnya akan berbalik buruk. Mendengar itu, hati Xiaoyan yang semula tegang langsung merasa lega. Dia sempat khawatir pria berjubah putih itu akan menjadi penghalang, tapi ternyata tidak. Namun, dia tetap terkejut. Rahasia tentang roh api yang sudah dia sembunyikan sejak memasuki tempat ini, rupanya tetap ketahuan. Di saat itu, Xiaoyi keluar dan berdiri di bahunya, bersuara nyaring. Wanita di atas teratai biru menoleh dengan penuh minat. Roh api adalah makhluk langka yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang berhati murni. Jika hati seseorang tidak tulus, mustahil mendapatkan pengakuannya. Tugasku sudah selesai. Siapa yang bisa mendapatkan warisan, itu tergantung kemampuan masing-masing. Sekarang saatnya aku menyelesaikan urusan yang lain. Ayo, kita pergi. Pria berjubah putih pun langsung terbang meninggalkan aula. 6 penjaga kuat reruntuhan mengikutinya. Yang mengejutkan, luka para penjaga itu langsung sembuh begitu tubuh mereka diselimuti doki putih dari pria berjubah putih tersebut. Aula besar kini kembali sunyi. Tinggal Xiaoyan dan wanita teratai biru yang tersisa. Begitu mereka pergi, sebuah pintu perunggu muncul dan perlahan tertutup. Xiaoyan menatap wanita itu yang sedang mengamati sekeliling. Ruangan ini sederhana, tidak ada hiasan mewah. Hanya ada sebuah peti batu di tengah dan 2 cahaya terang yang melayang di atasnya. Wanita itu mengangkat tangannya, melepaskan doki berapi ke arah peti batu. 2 cahaya terang segera menyala dari kedua tangan kerangka yang duduk di singgasana. 1 hitam dan 1 putih. Keduanya memancarkan kekuatan luar biasa yang membuat doki di seluruh aula ikut bergetar. Sudah sampai sejauh ini, tidak mungkin aku mundur. Meski masih waspada pada wanita misterius itu, Xiaoyan tahu 2 bola energi itu adalah inti dari seluruh warisan reruntuhan ini. Sambil menunggu wanita itu mengamati ruangan, Xiaoyan akhirnya melangkah maju, mendaki tangga menuju singgasana. Namun sebelum dia menyentuhnya, sebuah penghalang tak terlihat mengurungnya. Xiaoyan melihat itu langsung menyemburkan api putih susu. Api itu langsung menguapkan penghalang doki tanpa sisa. Hati Yin Yang, ini jadi menarik. Suara Raja Naga Emas terdengar di hati Xiaoyan, penuh rasa ingin tahu. Xiaoyan menatap kedua bola hitam dan putih itu dengan terpana. Dia hendak melangkah lagi, tapi suara tenang dan dingin tiba-tiba terdengar di seluruh aula. Tempat ini bukan untukmu. Bahkan dengan bantuan roh api di bahumu, kau bukan lawanku. Jadi, pergilah bersama roh kecilmu. Suara wanita itu tanpa emosi, tetapi tegas. Xiaoyan terdiam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Di sana, wanita misterius itu melayang di udara. Di balik topi lebarnya, tampak sosok anggun bagaikan bunga teratai. Dengan sepasang mata jernih tanpa gelombang emosi, menatap lurus ke arah Xiaoyan. Dari dekat,
dia baru benar-benar menyadari pesona luar biasa wanita itu. Siluetnya ramping dan menawan. Dia tampak seperti makhluk surgawi yang tak tersentuh di dunia. Wanita itu memperhatikan tatapan Xiaoyan, lalu bersuara pelan namun dingin. Sudah puas memandang? Jika sudah, sebaiknya cepat pergi. Xiaoyan tersadar. Di dalam hati, dia segera bertanya kepada Raja Naga Emas. Paman Guru, apakah aku bisa mengalahkannya? Suara Raja Naga Emas terdengar berat. Sangat sulit. Dia tampak muda, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Setara, bahkan mungkin lebih kuat dari kepala klan Yu. Sekalipun kau mengerahkan semua kekuatanmu, kau tetap akan berakhir kalah. Xiaoyan menggertakkan gigi. Kalau begitu, bagaimana jika kau turun tangan? Raja Naga Emas menjawab. Tidak mungkin. Terakhir kali aku membantumu, tubuhmu hampir hancur. Jika aku turun tangan lagi sekarang, kau bisa mengalami kerusakan permanen pada sumber jiwamu. Xiaoyan terdiam, lalu hanya bisa tersenyum pahit. Harta karun di depan mata, tapi tak mampu dia rebut. Dia lalu melangkah maju dan membungkuk sopan. Namaku Xiaoyan, aku tidak berniat merebut harta ini. Aku hanya masuk ke sini untuk melihat peninggalan sang kaisar. Wanita itu terdiam sesaat sebelum akhirnya membuka suara. Bahkan para jenius dari King Cheng pun telah disingkirkan dari sini. Tapi kau bisa masuk. Itu menunjukkan kau punya kemampuan. Nada bicaranya sopan, tapi ada ancaman halus di dalamnya. Rupanya dia telah menyaksikan semua aksi Xiaoyan sejak awal, termasuk saat Xiaoyan menaklukkan naga dan mengalahkan penjaga abu-abu. Wanita itu lalu memperkenalkan diri. Aku Su Suiying. Jika memang kau tak berniat merebut, maka aku berterima kasih. Aku pun tak ingin memaksa orang di luar. Jadi kuharap kau tak punya niat lain. Su Suiying membungkuk sopan dari udara. Tapi nada suaranya memberi peringatan jelas. Xiaoyan hanya bisa tersenyum lemah dan mengangguk. Setelah itu, Su Suiying mengalihkan pandangan dari Xiaoyan ke bola cahaya yang berada di atas singgasana dan memandangi dua bola yin yang tersembunyi di dalamnya. Meski di hadapannya ada harta langka, ekspresinya tetap tenang. Hanya sedikit getaran emosional yang terlihat di matanya. Tak kusangka di sini benar-benar ada hati yin yang. Tubuh manusia biasanya hanya memiliki satu unsur, yin atau yang. Tapi benda ini disebut-sebut dalam legenda mampu membuka jalan menjadi kuat. Entah benar atau tidak. Dengan jari lentiknya, dia mengangkat tangan. Dan cahaya biru tipis menyatu menjadi telapak tangan raksasa yang langsung mencengkram bola putih. Namun, bola itu tiba-tiba bergetar hebat, menolak disentuh. Melihat perlawanan itu, Su Suiying menatapnya dingin lalu menunjuk sekali lagi. Kelopak bunga teratai di bawah kakinya melayang, berubah menjadi sinar biru dan menghantam pelindung bola tersebut. Pecah! Suara gemuruh terdengar saat pelindung itu retak dan pecah, memperlihatkan bola putih di dalamnya. Dengan gerakan lembut, Su Suiying memanggilnya ke telapak tangan. Begitu bola itu jatuh ke tangannya, suasana sekitar langsung berubah sunyi dan berat, seolah waktu sendiri melambat. Xiaoyan menatap kosong, tubuhnya kaku. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa memancar dari bola putih itu. Tiba-tiba, dari tubuh Suiying menyebar dauki berunsur api yang sangat padat dan kuat. Xiaoyan tertegun saat melihat api biru kehijauan muncul dari tubuhnya. Api yang kekuatannya bahkan hampir menyamai Xiaoyi. Di pundaknya, Xiaoyi juga memperlihatkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Gelombang energi ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Matanya melebar seketika, lalu berteriak kaget. Ini adalah api suci. Begitu api biru kehijauan muncul dari tubuh wanita itu, suhu di dalam aula merosot drastis. Panas dan dingin bercampur, menciptakan suasana yang begitu kontras hingga membuat udara terasa menekan. Menakjubkannya lagi, hati yin yang putih yang berada di tangannya mulai membeku di bawah nyala api tersebut. Xiaoyan terkejut. Jadi itulah api suci. Wanita itu menoleh sedikit dan berkata, "Kau punya mata yang tajam, bisa mengenali bahwa ini adalah api suci." Dia benar-benar terkejut. Api suci, benda langka yang merupakan hasil penggabungan energi alam semesta. Tak bisa dikenali oleh sembarang orang, bahkan melalui indera jiwa. Meski dalam legenda disebut sebagai api yang kuat, api suci sebenarnya lebih dari itu. Ia adalah esensi dari ki langit dan bumi. Tak semua api suci bersifat panas. Beberapa bisa membekukan, menyembuhkan, bahkan menolak iblis. Xiaoyan tentu saja tidak bisa mengenalinya sendiri. Saat wanita itu memanggil api untuk melelehkan hati yin yang, suara Raja Naga Emas terdengar di dalam pikirannya. Itu adalah salah satu dari 36 api suci. Mendengar ini, Xiaoyan terpaku. Dia menatap wanita anggun di atas rantai biru
Lalu teringat ucapan gurunya dulu. Ya Allah, di alam ini ada nyala api misterius yang disebut api surgawi. Bisa berasal dari meteor, bisa dari dasar gunung berapi yang mendidih selama ribuan tahun. Api ini jauh lebih kuat dari api doki biasa. Tapi dia liar dan hampir mustahil ditaklukkan. Hanya segelintir ahli alkimia beruntung yang mampu menjadikannya sebagai api pribadi mereka. Ucapan itu kini menggema kembali di benaknya. Matanya pun sedikit basah karena haru. Xiaoyan pun tak bisa menahan diri bertanya dalam hati. Paman guru, apakah benar itu api suci? Raja Naga mengangguk. Tidak salah lagi. Itu adalah salah satu dari 36 api suci. Berdasarkan bentuk dan karakteristiknya, itu kemungkinan besar adalah api dingin abadi biru tersembunyi. Api ke-23 dalam daftar api suci. Api ini lahir dari daerah kutub dingin yang telah membeku selama 10.000 tahun. Dia merupakan perpaduan antara suhu mutlak beku dan panas menyala. Tempat lahirnya saja sudah cukup untuk membekukan darah Dosian dalam waktu kurang dari 10 menit. Api ini adalah raja dari semua api dingin. Raja Naga Emas melanjutkan dengan nada kagum. Dan api suci jauh lebih kuat dan sulit dijinakan dibanding api surgawi yang kau miliki. Jika ingin mengendalikan api ini, seseorang harus mendapatkan pengakuannya. Xiaoyan mengernyit, menatap wanita di depannya dengan kaget dan hormat. Tak disangka, begitu tiba di benua Dodi, dia langsung bertemu seseorang yang menguasai api suci. Dia juga teringat api yang dimiliki gurunya dulu, Bone Chilling Flame, dan membandingkannya dalam hati. Jika Bone Chilling Flame adalah penguasa di antara api dingin biasa, maka api dingin abadi biru tersembunyi ini adalah dewanya. Dia menatap tajam ke arah wanita itu. Dari informasi Wuhuan sebelumnya, dia tahu wanita ini bukan berasal dari Xuanling, melainkan dari daratan lain di benua Dodi. 3 daratan selain Xuanling terkenal jauh lebih kuat, dan jelas wanita ini adalah seseorang dari salah satu daratan kuat itu. Terlebih lagi, teratai biru di bawah kakinya, api sucinya, dan wajah cantiknya yang luar biasa, semuanya menunjukkan wanita ini bukan orang biasa. Di pundaknya, Xiaoyi roh api, pada awalnya tampak ketakutan oleh munculnya api suci itu, lalu berubah menjadi bersemangat. Reaksi ini membingungkan Xiaoyan. Apa sebenarnya hubungan antara api suci dan api surgawi? Sementara itu, api biru di tangan wanita itu perlahan membungkus hati Yin yang putih. Api suci terus membakar, menyebabkan cahaya pelindung di permukaan hati Yin yang mulai gemetar, seakan mencoba melindungi dirinya. Namun api suci tetaplah api suci. Tak lama kemudian, cahaya pelindung itu pecah, memperlihatkan sebutir inti energi putih murni, esensi yang disempurnakan dari sang kaisar sepanjang hidupnya. Saat benda itu muncul, suara seperti ombak mengalun dalam aula batu, membuat seluruh ruangan bergetar oleh arus doki. Xiaoyan mendongak, matanya bersinar penuh semangat, menatap energi putih yang bersinar terang itu. Itulah harta sejati di dalam aula ini. Namun saat melihat sosok wanita di atas teratai biru, gairah dalam hatinya langsung surut. Dia mengerut hening dalam-dalam. Meski aku ingin merebutnya, peluang suksesku sangat kecil. Di udara, Su Suwei menatap hati Yin yang di hadapannya. Dia mengangkat tangannya. Beberapa sinar api biru melesat dari teratai dan menyelimuti benda itu. Asap putih mengepul, permukaan hati Yin yang mulai mencair. Dia tetap tenang. Tangan lembutnya terus mengangkat dan memanggil lebih banyak api biru dari teratai, menumpuk panas pada bola tersebut. Beberapa menit berlalu, hati Yin yang sepenuhnya meleleh, berubah menjadi cairan putih murni yang perlahan melayang di udara. Aura menakutkan mulai merambat ke seluruh aula. Xiaoyan menatap cairan putih di tangan wanita itu, lalu menoleh ke arah bola hitam di singgasana. Di kepalanya muncul satu dugaan mengejutkan. Apakah itu hati Yin yang satunya lagi? Tekanan hebat yang membuat Xiaoyan seperti memikul gunung ternyata tak berdampak pada Su Suwei. Dengan tenang, dia membuka kerudung dan langsung menelan hati Yin yang tanpa ragu. Xiaoyan sempat ingin merebutnya, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Lupakan saja, nyawa lebih berharga dari hati Yin yang, gumamnya. Namun, dia heran mengapa Su Suwei tidak mengambil mutiara hitam di dekatnya. Saat Su Suwei mulai bermeditasi untuk menyerap energi, Xiaoyan tampak menyerah. Tapi itu hanya tipuan. Dia diam-diam mendekati singgasana dan membuka peti batu, hanya menemukan kerangka wanita dan perhiasan. Ketika Su Suwei benar-benar fokus, Xiaoyan melesat mengambil mutiara hitam yang tersembunyi di tangan kerangka. Seketika, ruang retak akibat formasi kuno yang aktif. Su Suwei terkejut dan langsung menyerang dengan api biru. Xiaoyan terdesak, menelan mutiara hitam, lalu kabur ke belakang kerangka dengan teknik 3000 gerakan petir.
Serangan Su Wengying menghantam kerangka justru memunculkan gulungan cahaya. Xiaoyan segera mengambilnya. Karena masih menyerap energi, Su Wengying tidak bisa mengejar. Dia hanya bersumpah akan mengambil kembali mutiara itu setelah penyerapannya selesai. Sementara itu, tubuh Xiaoyan yang telah ditempa 23 api surgawi mulai mengurai kekuatan mutiara. Dia kembali ke peti batu dan memberi penghormatan pada dua kerangka yang tampaknya pasangan semasa hidup. Dia membaca tulisan di dinding peti. Aku hidup dari kekuatan Yang, kekasihku dari Yin. Setelah mati, kami menjadi dua hati Yin dan Yang. Xiaoyan kemudian membaca tulisan di singgasana. Dunia hanya mengenal hati Yin yang putih, tapi manfaat sejatinya hanya muncul saat Yin dan Yang dipersatukan. Xiaoyan tersadar, mungkin masih ada misteri yang lebih dalam di balik hati Yin Yang dan mutiara hitam. Tatapan Xiaoyan tampak berubah tajam. Dia tidak sebodoh itu untuk mengira bahwa kekuatan Yin dan Yang dalam batu nisan dan singgasana itu adalah Yin yang sejati dari langit dan bumi. Setelah melihat Su Wengying menyerap hati Yin yang putih, tapi tidak menyadari mutiara Yin yang hitam, dia mulai menyimpulkan bahwa Yin dan Yang di sini mungkin merujuk pada Yin perempuan dan Yang laki-laki, kekuatan yang digunakan dalam kultivasi ganda. Meski sempat mendengar tentang metode itu, dia tak menyangka hal semacam ini benar-benar terjadi di depannya. Melihat tulang belulang sepasang kekasih yang menggunakan Yin dan Yang untuk berkultivasi bersama, ekspresi Xiaoyan pun berubah canggung. Tatapannya langsung mengarah ke Su Wengying yang masih duduk bersila di atas rantai biru. Tulisan kecil yang dia baca di dinding peti sebelumnya menyiratkan peringatan. Jika hati Yin yang putih diserap secara sembarangan, hasilnya akan terbakar dari dalam. Xiaoyan menyadari pemilik makam ini sengaja menyembunyikan rahasia tersebut, seolah ingin menjebak siapapun yang datang. Namun, Su Wengying masih terlihat tenang. Tak ada tanda-tanda tubuhnya terbakar seperti yang dikatakan dalam tulisan itu. Mungkinkah tulisan itu hanya jebakan? Atau energi Yin Yang-nya sudah melemah karena waktu? Gumam Xiaoyan dengan kecewa. Namun dia tetap siaga. Dia tahu begitu Su Wengying selesai menyerap energi itu, dirinya pasti akan menjadi sasaran. Tiba-tiba, dari atas rantai, gelombang energi yang liar meledak keluar. Mata Xiaoyan membelalak. Sumbernya tubuh Su Wengying. Benar saja, topi caping Su Wengying terlepas, kulit putihnya mulai memerah, dan aura Yin yang murni meledak dari dalam tubuhnya, mengguncang pelindung cahaya teratai. Su Wengying menyadari ada yang tidak beres. Dengan ekspresi dingin, dia segera melepaskan kekuatan dokinya yang berwarna biru untuk menahan energi Yin yang mengamuk. Namun energi Yin yang terkandung dalam hati Yin yang terlalu kuat. Setelah beberapa menit menahan, pelindung cahaya teratai hancur berkeping-keping, dan tubuh Su Wengying pun dikelilingi oleh kabut Yin murni. Bagi kultivator wanita, ini seharusnya berkah besar. Tapi jika kebanyakan, kabut Yin itu akan berubah menjadi api Yin murni yang dapat membakar tubuh dari dalam. Su Wengying sadar akan bahaya ini. Dia menggigit bibir, lalu melotot ke arah Xiaoyan. Ini ulah bukan? Xiaoyan angkat tangan, tak tahu harus menjawab apa. Kau benar-benar tak tahu malu. Su Wengying bangkit dan meluncurkan serangan. Energi doki biru membentuk tangan raksasa yang menghantam peti batu dan singgasana. Peti batu hancur lebur beserta tulang-tulang wanita di dalamnya. Hanya kerangka di singgasana yang masih utuh. Melihat itu, Xiaoyan hanya bisa menyeringai kaku. Wanita ini benar-benar gila. Baru saja menyerap hati Yin Yang, sekarang malah menghancurkan jasad istrinya. Ia pun berlahan mundur, khawatir jadi korban berikutnya. Dalam diam, dari reruntuhan peti batu, tampak cahaya merah samar mulai berkedip. Sementara itu, tubuh Su Wengying kembali bergetar hebat. Dia merasakan api dingin mulai terbentuk di dalam dirinya. Bukan api panas, melainkan api yang menusuk dengan hawa Yin yang ekstrim. Bahkan doki miliknya mulai membeku. Akhirnya, dengan gigi terkatup dan mata berkilat, Su Wengying menatap satu-satunya orang yang ada di ruangan itu. Xiaoyan langsung gugup, perlahan mundur sambil tertawa kaku. Nona Su, tempat ini sepertinya tak cocok untuk berlama-lama. Permisi. Tanpa menunggu jawaban, dia langsung kabur menuju pintu besi. Namun, gelombang energi kuat menghantam dari belakang. Xiaoyan menghindar tepat waktu dan angin itu menghantam pintu yang ternyata tidak terbuka. Dengan terpaksa, dia menoleh kembali dan melihat Su Wengying perlahan melayang mendekat di atas rantai biru. Apalagi yang kamu inginkan? Jika kamu punya masalah, itu bukan urusanku. Su Wengying menunjuk arah Xiaoyan dengan mata marah. Serahkan mutiara hitam itu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Maaf, sudah kutelan. Mendengar itu, wajah Su Wengying memerah. Suaranya masih mengandung kemarahan, namun perlahan berubah lembut dan penuh tekanan.
seperti bisikan wanita yang menuntut dengan manja. Kalau begitu, keluarkan lagi. Xiaoyan tersenyum datar. Sudah masuk ke perut, bagaimana bisa dikeluarkan lagi? Meski kata-katanya ringan, dia sudah diam-diam mengumpulkan doge untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kau sudah tahu sejak awal bahwa hati Yin yang ini bermasalah? Sorot mata Su Suengying langsung memancarkan kilatan dingin. Suara lembut dan jernihnya pun mendadak berubah menjadi dingin. Saat ini, dia memang tidak ingin berselisih secara langsung dengan Xiaoyan, meskipun sebenarnya dia tidak takut padanya. Xiaoyan berkata, "Itu tertulis di dalam peti batu, tapi aku baru menyadarinya setelah kau menyempurnakan hati Yin yang itu. Apa kau sama sekali tidak menyadarinya?" Wajah Su Suengying berubah-ubah, jelas menunjukkan bahwa dia sangat marah. Tentu saja dia tak mungkin sempat membaca tulisan di dinding dalam peti itu. Andai tahu, dia tidak akan dibuat sengsara seperti ini. Su Suengying paham, untuk bisa menyerap kekuatan hati Yin Yang, selain melalui penyatuan Yin dan Yang, masih ada satu cara lagi, dengan menyempurnakan kedua manik hitam dan putih secara bersamaan. Tuan muda Xiaoyan, di saat wajah Su Suengying terus berubah, aura murni Yin di sekeliling tubuhnya semakin kuat. Dia menatap Xiaoyan. Suaranya yang awalnya dingin kembali menjadi jauh lebih lembut. Jelas dia hampir tak mampu lagi menahan dorongan kekuatan di dalam dirinya. "Ada apa?" tanya Xiaoyan. Kalau orang biasa diperlakukan dengan suara lembut oleh wanita secantik Dewi ini, mungkin sudah lama lulus sampai ke tulang. Namun Xiaoyan justru merasa ada yang tidak beres dan langsung waspada. "Aku ingin meminjam manik hitam yang ada di dalam tubuh tuan muda untuk sementara. Jika bisa menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan memberikan imbalan yang memuaskan." Su Suengying berkata lembut, wajahnya tampak memerah. Xiaoyan menjawab, "Itu sepertinya tidak mungkin. Guruku pernah berpesan, sebelum mencapai tingkat Dao di bintang 7, aku tak boleh kehilangan keperjakaan." Xiaoyan tertawa kering saat berkata demikian. Ucapan ini tentu saja omong kosong. Dia tidak memiliki guru, dan tidak ada aturan seperti itu bahwa sebelum mencapai Dao di bintang 7 tidak boleh kehilangan tubuh murni. Sebenarnya, maksud tersembunyinya adalah menolak secara halus. Mendengar ucapan Xiaoyan, tangan indah Su Suengying mengepal sedikit. Lalu dia tersenyum samar dan berkata tenang, "Tuan muda tidak perlu khawatir. Tidak perlu terjadi hubungan antara pria dan wanita untuk bisa mengambil energi yang dari seseorang. Meskipun manik hitam itu telah tuan muda telan, aku memiliki cara lain untuk mengeluarkannya." Suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar serius di dalam benak Xiaoyan. "Xiaoyan, hati-hatilah. Wanita ini sepertinya ingin memaksa mengeluarkan hati Yin yang hitam dari dalam tubuhmu. Sekarang manik itu telah kau telan, dan tubuhmu telah menyempurnakannya dengan kekuatan api surgawi. Jika energinya dipaksa diambil, fondasi kekuatanmu akan rusak, dan dampaknya akan sangat serius. Jika dilakukan dengan metode penyatuan Yin yang wajar, kedua belah pihak bisa memperoleh banyak keuntungan. Tapi wanita ini jelas sangat sombong. Bahkan tokoh muda sehebat Wu Huan saja tidak masuk dalam pandangannya. Apalagi kau. Jadi jangan bermimpi dia akan menyerahkan tubuh sucinya padamu. Itulah sebabnya, kemungkinan besar dia akan langsung membedah tubuhmu dan mengeluarkan manik hitam itu." Ucapan Raja Naga Emas membuat ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Sialan, wanita ini sekejam itu. Mendengar ini, kulit kepala Xiaoyan pun terasa menggelitik dan tanpa ragu berkata, "Nona Su, sebaiknya kau cari orang lain saja. Aku benar-benar tidak cocok." Setelah berkata begitu, dia mundur terus-menerus, menjaga jarak aman dari Su Suengying. "Kau!" Mata Su Suengying langsung berubah tajam dengan marah. "Tuan muda Xiaoyan, aku sudah mengatakan, tak peduli seberapa besar kerugian yang akan tuan muda alami, aku akan membalasnya berkali-kali lipat." Meski marah, Su Suengying jelas memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Bahkan dalam situasi ini, dia masih menarik nafas dalam-dalam dan berusaha melembutkan nada bicaranya. Karena dia tahu, saat ini kekuatannya ditekan, dan kekuatan Yin dalam tubuhnya sedang membuat kekacauan. Jika memaksa bertindak, dia mungkin akan menanggung kerugian lebih besar. "Aku tidak tertarik. Permisi." Namun, Xiaoyan tidak peduli dengan ucapannya. Dia mengatupkan tangan sebagai salam perpisahan, lalu segera melesat ke belakang. Pada saat yang sama, penggaris api abadi dengan nyala api yang kuat muncul di tangannya. Ketika Xiaoyan mundur, kekuatan api di belakangnya juga menghantam pintu tembaga dengan keras. Namun, kekuatan sebesar itu pun tetap tidak mampu mendorong terbukanya pintu tersebut. Sial! Xiaoyan pun terkejut. Kekuatan pintu batu ini jauh melebihi pintu biasa. Sepertinya, ia untuk sementara tidak bisa keluar dari sini. Xiaoyan memandang penuh kewaspadaan ke arah wanita berteratai biru yang tampak tak tenang.
Melihat ini, mata Su Weiying pun menjadi sedingin es. Kondisi dalam tubuhnya tidak mengizinkan dirinya terus menunda. Dia pun melambaikan tangan, dan dari bawah kakinya, teratai biru menembakkan sinar biru yang tak terhitung jumlahnya, menyerupai tali biru yang mengarah cepat ke Xiaoyan. Jika Tuan Muda Xiaoyan tidak bersedia bekerja sama, maka maafkan aku.